Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Tongkrongan. Jadi pembahasan kita pada hari ini itu perihal sandwich generation. By definisi, sandwich generation itu adalah istilah untuk orang-orang itu yang berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah maksudnya itu di antara 3 generasi. Orang tuanya, dia sendiri, sama adik-adiknya. Itu istilah sandwich generation, karena kan itu analoginya ya roti sandwich yang dilapisi roti, daging, roti lagi. Jadi kayak begitu. Berarti dia dagingnya? Ya, dia ini dagingnya. Dia ini sebenarnya tuh kayak orang yang mengalami sandwich generation itu adalah orang-orang yang sebenarnya udah bingung kayak udah mau prioritaskan yang mana dulu nih. Iya. Orang tuanya dulu kah, dirinya sendiri dulu kah, atau mungkin adik-adiknya, atau mungkin kalau memang kayak dia punya anak, ya mungkin anaknya, mungkin intinya kayak begitulah. Jadi kalau antara atas generasi dan bawah. nah, jadi kalau misalkan kayak kalau dari kalian sebenarnya sandwich generation ini faktor penunjang yang paling utamanya nih, karena kenapa? Maksudnya kenapa bisa orang itu mengalami sandwich generation? Saya dulu santar dari kebingungan yang dialami oleh anak muda seperti kami ini. Oke. Seperti kita. Oke. Sebenarnya kebingungan yang kita dapatkan ini, yang saya rasakan khususnya saya, kita mau salahkan pemerintah jangan deh. Sebenarnya terus. Sebenarnya tuh Siapa yang bikin pemerintah? Ini pemerintah apa? Kenapa saya terus? Kenapa saya lagi? Tapi memang lah. Tapi memang lah. Semua yang kau lakukan ini gara-gara pemerintah. Oke. Iya. Tapi dalam hal lain juga, kenapa kita bisa bingung seperti itu? Memang keadaan yang memaksa. Iya. Keadaan memang tidak bisa kita pungkiri keadaan yang nomor satu. Karena tidak ada yang menyebabkan seorang itu dijepit oleh 2 generasi kalau bukan keadaan. Sebenarnya saya ini tuh terlalu dengan pembahasan ini. Karena saya itu ada di generasi yang paling bawah. Kau bungsu. Saya yang paling bungsu. Saya paling bawah. Jadi yang mungkin yang ngerasain itu, ini relate sekali, Bes. yang mungkin ngerasain itu kakakku. Iya, yang rasakan. Iya. Jadi tiga bersaudara kok kan? 2. Dua. Iya. Oh jadi. Kakakku yang rasakan. Iya. Karena kakakku udah harus membiayai anaknya, udah harus membiayai juga saya mungkin. Tapi saya sebenarnya pernah juga saya minta uang, tapi enggak sesering itu lah. Iya. Tapi dalam hal ini, karena kenapa saya bilang kebingungan yang terjadi di pemuda seperti kita ini, saya rasa tuh karena kita belum tahu kita mau kemana. Yang pertama, habis itu kebingungan seperti itu akan menyebabkan kita harus ambil apa nih? Sedikit di mana? Kita mau biayai diri kita atau kita mau biayai orang lain? Karena keharusan juga yang menyebabkan kita harus biayai orang lain, tapi ke dirinya kita pikir juga, terus diriku kapan ini semua biayai semua anu juga diriku. Yeah. Jadi itu kalau saya sebenarnya jadi sedikit terlalu pembahasan ini, tapi saya usahakan untuk sampai di sini sebenarnya. Kalau dia ada lebih fokuskan ke keadaan. Keadaan saya. Tapi memang sandwich itu kan bukan perencanaan, dia keadaan. Iya betul. Siapa sih yang mau? Keniscayaan. Iya, siapa sih yang mau? Siapa sih yang menjadi sandwich itu? Iya. Tapi sebenarnya perlu juga kita ambil patokan, Desti. Kemarin kan sempat lihat sedikit tuh terkait ini sandwich generation. Ini pertama kali diperkenalkan sama Dorothy M. Miller. Itu profesor juga, Desti. Gagas itu teori sandwich. Tapi di situ udah bilang kalau sandwich generation yaitu orang yang berada di tengah membiayai orang tuanya, artinya baik dari segi psikologis maupun finansial tuh dengan generasi bawahnya. Iya. Tapi selain interval waktunya itu Desti, interval umurnya 30 sampai 50 tahun. Itu yang disebut sandwich. Oh, itu yang disebut sandwich. Makanya kadang-kadang saya pikir juga, berarti kalau kita ini, misal saya biayai adikku misalnya, apakah saya sandwich generation? Atau mungkin tidak, atau mungkin saya harus di umur 30 tahun kan, ada aku, ada keluarga aku baru saya dikatakan sandwich. Sebenarnya kalau kita tidak berpatokan ke interval umur, itu sebenarnya tidak. Karena kalau yang saya baca tadi, secara definisi ya itu orang yang berada memang di tengah-tengah. Maksudnya ada biayai orang tuanya, yang maksudnya yang lanjut usia, ya, sama adiknya, bawahnya. Iya. Tapi begini, ada pandanganku agak ekstrim sebenarnya, tapi minta maaf bukan kesalahan orang tuamu kalau misalnya dia tidak biayai kau. Nah, itu tadi pikiranku. Agak ekstrim ini. Kayak kan kita ini masih tanggungan orang tua. 24 tahun bawah. 24 tahun ke bawah masih tanggungan orang Tidak, tua. maksudku kan selama orang tua masih hidup, seharusnya masih dalam tanggungannya.
Tapi kan selayaknya orang tua tuh yang menganggap anaknya selalu kecil. Jadi meskipun sebesar apa anaknya pasti tidak akan usahakan untuk dapat iya, itu anak. tapi kan ini kan kita Iya. kita kembali lagi ke keadaan. Iya, Keadaan yang sebenarnya yang kita tidak minta, sama sekali kita tidak minta. Dan keadaannya memang memaksakan kita ya jadi sandwich generation itu Iya. secara tidak langsung maupun secara langsung. Atau misalnya begini, orang tua mungkin dulu produktif, tapi di umur 45 atau 50 Nah. sakit. Iya. Tapi dia bukan PNS misalnya, Jadi dia makan umur lah. Iya, dimakan umur. Ya, dia tidak bisa bekerja. Sakit. Mau tidak mau, Iya. ya kita ini Kita harus- mungkin sebagai iya. alat tanggung jawab moral lah. Iya, Iya. moral. Betul Juga juga orang tua, makanya harus kita dipaksa. Iya. Tapi ada lagi pandangan ekstrim ini. Berarti Kalau misalnya tuh- tadi ekstrim terus. Iya. Kalau misalnya tuh orang tuamu sebenarnya dia tidak ingin menikah dengan bapamu. Misalnya mamamu ini tidak ingin menikah sama bapamu. Tapi dengan keadaan dipaksa dia menikah. Sebenarnya belum siap. Akhirnya menyebabkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Ya itu lagi sebenarnya kan itu bukan hal yang diminta sebenarnya. Iya. Iya, Tapi kau akan setuju kah kalau misalnya kau di posisinya mamamu pada saat itu? Misalnya kau ada di situ tuh, kau ini memang anaknya, kau lahir dari masa depan, kau dari masa depan kau ke masa lalu. Kau tahu mamamu. Kau akan larang mamamu untuk menikah sama papamu atau enggak? Kalau kau. Kalau saya pandanganku begini, pandanganku sederhana sekali. Kalau saya lihat dengan kondisiku saat ini, saya akan larang. Cuman kan saya tidak tahu kalau saya akan alami kondisi seperti ini. Iya, Kalau apa? itu kalau kita berbicara soal kayak kita turun back the time lagi tuh, Iya. maksudnya kayak Kenapa sekarang ada mesin waktu gitu ya? iya kalau misalkan kita bisa turun back the time, Iya. ya salah larang pasti. Betul. Tapi kalau misalkan juga salah larang, Sesedih itu masih. tidak, tunggu dulu. Tapi kalau misalkan juga salah larang, saya tidak kayak saya. Saya bukan saya yang sekarang. Saya tuh saya orang lain. Saya adalah saya orang lain. Keren nih, keren. Anjay. Tapi maksudnya kita kembali lagi ke apa namanya? Karena saya tuh sering berpikir terlalu dalam seperti itu. Masuk sebenarnya overthinking tuh. Tapi selalu berpikir kalau misalnya ini sebenarnya salahnya orang tua atau salahnya kita atau salahnya Tuhan. Waduh. Damn. Agak dalam. Bukan ekstrimnya menyimpang. Karena kan saya bilang karena kan kita bahas juga masalah keadaan ada aspek pun. Astagfirullah. kan kita bilang masalah keadaan tuh, keadaan itu kalau bukan Tuhan yang menentukan otomatis takdir yang kita bikin sendiri. Ya. Ada orang yang sebelum kita hidup namanya orang tua. Nah, nggak mungkin bahwa kita bilang juga, oh keadaan yang nggak bentuk orang tua menyebabkan kita seperti ini berarti, atau Tuhan yang menyebabkan kita seperti ini. Jadi itu bisa bilang, apakah keadaannya orang tua yang menyebabkan kita seperti ini dan menyebabkan kita harus membayar, harus bertanggung jawab kepada atas dan bawahnya kita, atau Tuhan yang harus menyebabkan kita bertanggung jawab atas dan bawahnya kita ini. Sebenarnya kalau persoalan itu senior generation jangan selalu kita artikel itu selalu hal yang negatif. Iya, Anggaplah sebenarnya. misalnya begitu. Iya sebenarnya. Dulu mungkin orang tuamu dan anggaplah ayah dan ibu tuh menikah dalam keadaan mapan. Ya. Ya. Tapi tidak ada yang tahu. Iya, tapi kedepannya mungkin ada trouble atau Iya, kalau masa ini. Artinya mungkin sempat jatuh, bangkrut, Struggle banget lah. hati atau bagaimana tuh. Nah makanya mengharuskan karena tekanan sosial itu, tekanan mental itu, akhirnya orang tua mungkin mungkin pusing bisa jadi sakit, Ya. sehingga dia tidak bisa melanjutkan pekerjaan produktifnya Yeah. untuk biayai anaknya. Sebenarnya seiring waktu mereka mungkin hidup bukan dalam kemiskinan sih sebenarnya, kesederhanaan. Biar lebih indah didengar. Iya, sederhana. Hidup dalam kesederhanaan, anaknya besar, tumbuh berkembang besar, dan dia dipaksa untuk membiayai orang tuanya. Mungkin terlebih kalau punya adik, ikut lagi biayai adiknya. Sampai dia berkeluarga, ada anaknya biayai orang tuanya. Sebenarnya saya bisa pahami apa maksudmu. Jadi orang tua juga tidak tahu sebenarnya karena dia ada hidup pertama kali juga. Jadi sama-sama kita belajar juga. Iya. Jadi dia tidak tahu ke depannya ini akan apa sebenarnya. Selama ada hidup ini sama juga kita orang itu sebenarnya orang belajar juga. Dan sebenarnya orang-orang yang apa namanya yang punya titel sandwich generation itu ya orang tua sama dirinya itu tidak tahu. Ya. Maksudnya tidak tahu kalau kita ini sebenarnya atau kita berjuang mati-matian, kita tidak pikirkan. Kalau saya pribadi saya kan memang alami itu. Sekarang saya alami itu. Saya alami itu meskipun memang tidak separah mungkin teman-teman di luar sana yang parah banget soal sandwich generation. Pokoknya semangat. Kalau saya tuh saya tidak pernah
prioritaskan diriku dulu. Saya prioritaskan orang tuaku dulu. Setelah itu kemudian kalau misalkan orang tua mungkin sudah senang, adik-adikku sudah enak, baru mungkin saya. Kalau saya begitu, mungkin teman-teman di luar sana mungkin bahkan yang sudah kerja puluhan tahun, bahkan belum bisa bahagiakan dirinya sendiri, itu orang tuanya dulu dia fokuskan, karena itu tadi yang aku bilang, mungkin ada yang namanya tanggung jawab moral. Kayak saya ini sudah dibesarkan, orang tua aku mati-matian kandung saya mulai sampai besarkan saya sampai sekarang. Jadi juga kan? Tidak, saya isi hati juga sebenarnya secara tidak langsung. Kayak Saya berapa ini masih sore padahal kenapa terlalu dalam pembahasan ini? tidak, maksudnya kita sudah dibesarkan mati-matian oleh orang tua, kita diajak bicara, kita dikasih sekolah, kemudian masa tidak ada balasan yang kita kasih, meskipun sebenarnya uang itu baru 0,0 sekian persen lah untuk balasannya mereka begitu. Dan orang tua sebenarnya tidak mau juga. Sebenarnya. Iya. Sebenarnya tuh. Iya. Cuman kan kita sebagai anak. Iya, kita sadar diri. Kita sebagai anak ini kita punya masa iya saya diriku semua. Nah, sedangkan ini orang tua aku yang besarkan saya hingga saya dapat pekerjaan kayak sekarang kan. Iya. Itu sebenarnya secara tidak langsung doa ibu lah, doa orang tua lah, jangan ibu, doa orang tua lah kayak begitu. Tapi di situ kalau dari perkataan tadi, misal ini kalau saya ambil satu faktor penyebab sterilnya sandwich, itu misalnya faktor sosial. Ya. Yang pertama tuh, mungkin kita di negara-negara timur Asia menganggap bahwa membiayai orang tua itu memang merupakan kewajiban. Suatu kewajiban ya. Ya mungkin kalau pandangan budaya di negara lain di barat mungkin tidak seperti itu. Nah, poin yang kedua, mungkin ada mindset yang tertanam dalam orang tua bahwa anak itu adalah investasi. Sebenarnya selalu. Sehingga Iya. dan mempersiapkan mungkin tabungan jangka panjang untuk membiayai hari tuanya. Karena pikir nanti anakku udah besar taruh saya. Itu mindset yang tertanam. Nah, sehingga itulah yang sebenarnya bisa jadi bibit benih akar sandwich generation. Bagaimana kok ini lahir dari tadi ini? Sebenarnya bahasamu bilang orang tua sudah berdedikasi berbuat baik. Berarti juga ya. Berarti orang tua punya berpikiran kalau Kau itu anak ini investasi. Iya. Sama sih tadi pandanganku bahwa ini keadaan yang memaksa orang tua atau memang orang tua atau Tuhan yang kasih begini kita. Tapi orang tua juga bisa beda sign kalau pikirannya begitu. Ternyata memang secara tidak langsung agama dan orang tua itu udah berikan pesan secara tersirat. Kau ini investasiku. Pokoknya sebiayai kau dari sini. Tapi kalau misalkan kita berbicara itu budaya timur lah. Sorry, budaya timur. Kita ini berbicara Indonesia. Benar atau salah itu? Apa itu? Kalau orang tua mungkin tidak semuanya berpikiran punya mindset seperti tadi. Ya Tidak anak salah investasi. kan? Kalau benar salahnya begini mesti. Nah, ini agak lumayan sih ya. Definitif. Saya kutip perkataannya Wapres. Kenapa Gibran? Anies Rasid Baswedan. Pak. Pak Sama tuh sampai di beliau. Anak apa ini? Anak apa? Bukan juga anak apa. Pernah beliau di FVP gitu. Atau kalau saya sama sih bahasanya. Pernah ditanya di satu kayak seminar lah atau apa. Sama Najwa Shihab ditanya tentang berikan dulu motivasi dan nasihat tentang sandwich generation. Dia bilang begini Anies, jangan jadikan keadaan kita yang membiayai orang tua itu sebagai beban. Yang membiayai orang tua Ya itu. kita yang sandwich generation jangan anggap itu sebagai beban. Kalau kita biayai orang tua, anggap itu sebagai sumur pahala kita. Betul. Nah, Agama lagi nih. Agama lagi. Dia bilang lagi Anies begini, berat dan ringan itu soal mindset. Iya. Kalau kita jalan sepenuh hati, pasti akan terasa ringan. Nah, tapi Anies ada satu clue bagus. Sebenarnya kita bisa jadikan ini posisi yang sekarang anggaplah kau misalnya atau saya lah. Posisi yang saya sekarang ini sebagai sandwich generation sebagai ajang untuk mempersiapkan diri. Karena kedepannya pasti kita akan punya tantangan yang besar. Kita pasti akan punya masalah. Dengan keadaan yang menjadi sandwich generation sekarang ini, kita sebenarnya mempersiapkan diri untuk menghadapi dan menjawab tantangan di masa depan. Artinya kalau ada nanti masalah di masa depan, kita bisa survive. Nah itu sebenarnya nilai plus dari Sandwich. ya dibentuk kita sebagai memang manusia yang perkasa lah. Tapi dari kata-katanya Anies Baswedan itu setuju sekali karena seharusnya memang pada saat di umur sekian, pada saat di umur kayak kita begini, kita harus mempersiapkan ke depannya. Bagaimana tantangan-tantangan? Mungkin kita tidak bisa salahkan orang tua, dan tidak bisa. Mindsetnya dulu orang tua mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi lah, atau bagaimana lah, mindsetnya tidak sampai di situ. Kan sekarang keterbukaan informasi sampai sama kita. Jadi seharusnya kita bisa mempersiapkan bagaimana nanti kalau misalnya terjadi kebangkrutan dalam perusahaannya kita
misalnya ada Amin, tapi jangan ada bangkrut, tapi jangan ada bangkrut tuh. Maksudnya ada perusahaan kita nanti tiba-tiba amit-amit bangkrut, kita bisa mempersiapkan nanti anakku jangan sampai kayak saya ini. Saya usahakan jangan sampai kayak saya karena saya sudah rasakan dulu Pak. Tapi menurutmu kalau saya generasi itu keharusan tidak? Kalau dari perkataannya Anis tadi itu, menurut Indonesia itu harus. Pertama, untuk menciptakan satu kader atau anak bangsa lah, atau suatu anak yang berbakti dengan orang tuanya. Berarti nih, artinya kalau kita lihat dari segi agama itu Surga ini Pak. Surga. A1. A1 Orang tua masalahnya. kita bisa bentuk atau kader anak menjadi berbakti dengan sandwich karena dia juga punya tanggung jawab untuk membiayai orang tua. Yang kedua, kita bisa membentuk anak yang artinya tangguh dalam segala medan. Ya. Mau susah senang, badai kilat, ini dia mampu. Artinya dia sudah dikasih cobaan berat tuh selama masa muda untuk membiayai 2 generasi, entah itu adik entah itu anak dengan orang tuanya, sehingga untuk depan hari dia punya mental yang kuat untuk menghadapi permasalahan yang datang. Jadi saya kira itu sandwich itu menurut saya positif. Iya, sebenarnya sandwich generation itu tuh secara tidak langsung memang tuh kita alami, secara kita tidak sadari sebenarnya. Terus kalau ini kan kita ini tadi sudah bahas soal kayak sebenarnya tadi pembahasan ini kita ini sudah dapat beberapa nih. Kita bahas soal sandwich generation itu secara definisi. Kau yang dari Anies Baswedan mungkin tadi bahas Itu cara mengatasi sandwich dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan menurutnya kalian berdua, iya ini kita berbicara tentang faktor, kemudian kita mungkin ada solusi. Setelah dari faktor ada mungkin faktor penunjang dari sandwich, kemudian mungkin ada solusi dari situ. Mungkin bisa kita sampaikan sebentar Pak. Kira-kira faktornya sandwich generation itu apa? Selain keadaan tadi. Maksudnya 4 tadi itu. Apa itu? Yang pertama tuh faktor ekonomi. Itu Apa pasti. ekonomi? Artinya ekonomi itu orang tua tidak mampu. Sebenarnya keadaan itu sebenarnya sudah mencakup semua nggak sih? Iya. Ekonomi, masalah keluarga. Tapi bagaimana kalau kita bahas faktor demografi? Faktor demografi. Karena itu kita bagus yang sebenarnya. misalnya begini, harapan hidup dalam suatu manusia bangsa itu semakin tinggi. Kalau harapan hidupnya semakin tinggi, otomatis dia akan mencapai kata lansia, mencapai usia lansia lah, Yeah. lanjut usia toh. Kalau kita mau bilang lansia itu beban atau bagaimana itu? Semua bicara ini guys, ragu juga. Terus Artinya, lanjut. kalau orang sudah mencapai titik lansia, mau tidak mau dia kan harus dibiayai. Entah itu bukan hanya persoalan finansial, tapi diurus secara fisik. Iya. Itu kan bagian dari sandwich juga, guys. Iya. Yang kedua, mungkin banyaklah orang sekarang ini kan yang mungkin menikah umur 30 tahun, selamat menikah lah. Iya. Artinya ketika dia sudah tua, anaknya mungkin masih kecil. Iya. Itulah yang kenapa agak sulit untuk biaya anaknya. Iya. Nah, anaknya itu yang masih kecil, ketika dia sampai masa remaja, orang tuanya sudah lanjut usia, ada yang dipaksa. Keadaan itu menimbulkan keadaan. Kalau saya seperti itu kayaknya. Kalau saya seperti itu yang terjadi. Nah, itu masih faktor kedua. Oke. Kalau faktor yang ketiga, Bes, itu tadi mungkin soal budaya. Kalau budaya kan tidak bisa kita pungkiri toh. Orang tua bilang kita rawat anak sebagai investasi, besok-besok dia rawat saya ini, besok-besok dia itulah. Itu kan mindset. Apalagi orang timur memang begitu. Karena kalau kita pakai budaya westernisasi memang kau saya. Selama setelah lahirkan saya umur 17 saya keluar dari rumah. Saya pergi cari hidupku sendiri. Itu budaya luar itu. Western. Iya. Oh, ada yang begitu. Western. Barat begitu tuh. Di barat kebanyakan begitu. Kan barat begitu. Kau saya. Sudah lahirkan saya, yang pokoknya sampai umur 17-18 saya keluar. Tapi kan tidak pernah berpikir tentang ini kayak pertanggungjawaban hari akhir begitu. Iya, tidak ada. Karena kan orang mereka kan berpikir kalau ya saya sudah cukup umur ya saya keluar rumah. iya, Saya kan punya hidup sendiri. kan amat. Bodo amat dari mereka. segi religiusitas juga, religiusitas tuh, orang tidak terlalu menganggap bahwa anak ini investasi, anak ini lahan pahala, atau tidak ini orang tua lahan pahala, orang tidak terlalu pikir itu. Atau mungkin karena pikirannya pasca kematian, mohon maaf ini tuh Iya. sudah selesai, tidak lagi persoalan dunia. Iya. Intinya meninggal selesai bola-bola. Tapi juga seperti itu. Iya, kita kan tuh pokoknya apa nih boro-boro mau berbuat buruk pasti. Iya. Pasca dunia ini saya tuh pasti tuh pikir kita akan dihisab, kita akan menatap Tuhan, mungkin apakah amal baik atau buruk Iya. tapi lah nanti skip itu Iya. pembahasannya. Iya. Tapi berarti kalau misalkan agama ini tidak gitu. Tidak. Ya kalau persoalan keyakinan. Iya, keyakinan. Namanya keyakinan. Iya. Karena tuh kalau kita menganggap juga kalau budaya seperti itu, sebenarnya bagus tadi yang bahas bonus demografi, namanya juga lansia, pasti harus kita biayai tadi. Satu tip tadi yang kau bilang tadi, tapi dalam pandangan memang sesuai dalam yang terjadi, apalagi kalau anak-anak muda kayak kita begini tuh, khususnya kayak orang tua yang kelahiran 50, 60,
50-an tuh, misalnya kelahiran tahun 50-an, pasti tidak akan merasakan anaknya nanti dan sudah berumur bukan dewasa sih, remaja, baru dari remaja, orang tuanya sudah tua, sudah sekitar. Jadi otomatis anaknya ini yang notabene masih sekolah, dia bingung Pak B. Saya ini sekolah tidak ada uang, tidak ada motor. Yang jual saya ini. Relate sekali kan? Relate sekali. Lihat masalahnya Pak. Relate sekali kan? Pakai betulkan bahasanya mau sama. Maksudnya saya rasa juga. Berarti sebenarnya Anda tahu saya salah atau tidak nih? Berarti secara tidak langsung kalau dari anak orang itu berarti nikah muda. Jangan nikah muda, jangan juga terlalu tua. Kamu ngerti? Berarti matang lah. Yo, Usia matang lah. Asal jadi muda banget. Dengan saya ini sarjana hukum Islam, hukum keluarga Islam saya ini. Wawasan keluarga saya ini. Main apa dia? Main pendidikan apa? Dosen udah pernah bilang, Profesor Kamarudin udah pernah bilang, kalau kamu nikah itu yang pertama kau harus siap. Semua itu. Siap dalam definisi apapun. Siap semua itu. Iya. Semua. Dia udah bilang itu, siap dalam bahasan mentalmu harus siap. Ya. Materimu harus siap. Iya. Calon pasanganmu harus siap. Iya. Harus bisa terima apa adanya di kau. Bukan ada apanya, apa adanya. Meskipun Kalau dia bilang tulus, jangan cintai itu apa adanya. meskipun kau yang memilih, maksudnya kita laki-laki itu, saya tidak mau terlalu patriarki, tapi memang di agama Islam itu budaya patriarkinya agak lebih tinggi. Jangan kalau salahkan saya. Iya, Ji. Tapi ini kan pandangan Islam itu kan seni interpretasi dalam hal kemaslahatan. Yo. Nah, kan kalau kita di Islam, kita harus memilih memang pasangan ada bibit-bibit bobotnya. Laki-laki, perempuan harus terima. Iya. Kita harus menilai itu. Nah, jadi kita harus persiapkan itu dengan segala hal yang dibilang tadi definisi Pak Kamarudin itu siap. Iya. Jadi kita siap memang segala hal. Iya. Harus siap dalam segala hal. Selain kau yang mau pilih salah satu kemenakan di salah satu. Oh jangan. Saya kira kau masuk di situ. Don't spill. Spill apa? Oh, Jangan. Santai. Oke. Oh, saya kutip tadi, Prof yang di Oke, kampus tuh. balik lagi ke kalau pandangannya itu bagus. Yo, Artinya siap itu sebenarnya apa nih? Bukan hanya yang terjadi sekarang, tapi siap terhadap kemungkinan terburuk. Iya, cocok. dalam otak juga harus siap. Saya karena saya kalau mau bicara pengalaman dengan kata siap. Nah, berarti sebenarnya Tapi begini, ada pandangan ekstrimku lagi nih. 3 ekstrimnya DBC, kita belum ke ekstrim kita ini. Pernahkah ada kata siap sebenarnya? Bukankah kita harus memutuskan untuk sesuatu untuk harus kita tembus itu dinding-dinding yang besar itu? Kalau pandanganku tidak ada orang yang siap sebenarnya untuk menikah. Kalau udah tunggu siapnya, boy, bisa umur 50. Kalau kita mau lihat yang punya KFC siapa? Alexander siapa gitu? Alexander itu yang penemu KFC, yang menunya tuh kan dia itu udah siap nanti tidak meninggal baru ada perusahaan KFC itu yang besar. Iya. Umurnya 60 berapa lah? Ini kita bahas soal pernikahan ini berarti. Tidak, tetap sandwich. Proses kesiapan ini. Kalau siap, Karl Marx saja terkenal, yang sosialis itu nanti tidak meninggal. Itu maksudnya begitu ya? Tidak ada proses kesiapan itu. Tapi bukan itu masanya. Kalau masalah siap toh, dia itu satu kata yang tidak bisa didefinisikan. Contoh misalnya kau Besina, yang dari tadi kau gaungkan apalah bahasanya oversharing di sini tuh, kau itu sandwich, kau klaim dirimu. Iya. Overklaim berarti. Iya, overklaim. Bukan skip kerja. Iya. Anggaplah kau ini umurmu 17 tahun, artinya di bawah standar kependudukan lah yang kan antok pembuatan PPS. Ada orang bilang sama kau siap jadi sandwich. Tidak ada yang bilang, tidak apa. Kalau udah gambarkan apa itu sandwich, tidak ada yang baik. Iya. Yang baiknya satu Ji, Apa? hasil dari prosesnya. Pahala kenapa? Maksudnya hasil dari proses itu artinya satu memang pahala, yang kedua ketika usahanya kau dibentuk jadi orang yang benar-benar Kuat. tahan segala medan. Iya. Tapi apa namanya suka dukanya, pasti akan bilang kau biaya orang tuamu, kau cari kerja, mungkin kau lanjut S2 tapi tidak ada uangmu. Apa? Udah jelas itu dari segi mentalitas. Iya. Tapi dampaknya sandwich lah. Kalau untuk aspek psikologis, memang termasuk mental. Saya ya kita burnout. Iya, itu sebenarnya itu tadi semua celetuk juga itu. Karena bagi orang yang tidak siap sebenarnya bukan itu kembali lagi Definisi lagi siap. kata siap. Sebenarnya
Bagus itu definisi siap itu. Iya, sebenarnya Tapi salah dia kan? Atau salah Tidak, Prof? tidak tuh. Weh, dia prof, Pak. sebenarnya Harus memang, ya. sebenarnya dari kalau bisa sebenarnya apa namanya kesehatan mental itu bisa kena ke orang-orang yang sandwich. Kalau saya pribadi karena pasti pikirannya kayak begini, wih, mau sampai kapan sampai begini terus? Yo, Saya capek. kerja puluhan tahun Pak, baru sebelum pernah ada lihat hasilnya untuk diriku sendiri. Nah, jadi dia mungkin kayak stres lah, apa segala macam lah. Dia itu tadi aku bilang burn out tuh di kepalanya. Jadi sebenarnya apa namanya minusnya dari apa namanya pelaku sandwich generation. Jadi dari segi kesehatan mental itu memang bisa kena. Berarti memang definisi kata siap itu sebenarnya kita yang sudah siapkan diri atau keadaan yang menyiapkan. Dari definisi awal pun antara sandwich dan siap itu tuh tetap titik tengahnya satu Ji. Sebagai logos kontrolnya dia. Logos of control ternyata Keadaan. anak hukum sekali ya guys ya. Kata-katanya itu memang satu Ji, memang keadaan. Keadaan yang menyiapkan diri kita memang. Iya. Entah itu kau menjadi sandwich kah, atau kau mau bilang siap dalam segala hal Iya, kah, dan semua sebenarnya- itu memang keadaan. Sebenarnya definisi siap itu sebenarnya bagaimana jadi definisi itu siap? Sudah siap. Kayak apakah itu siap itu hanya sekedar ucap? Tidak begini saja. Kalau pagi-pagi kau psikolog sudah Mental siap bisa. sah? Tidak lah. Mental, iya Iya. betul kayaknya mental itu. Kalau Mental itu. kalau siap itu sama dengannya mental memang. Berarti besok ini kalau kita ketemu tuh untuk Nogi, mental health. Boleh. Bahas mental health kayaknya. Mulai kamu boleh. kan bilang dari kemarin-kemarin, mulai dari FOMO, Nah, mulai dari dan semuanya Sharing. kan sudah semua berapa psikologi dan memang salah satu bukan biasanya salah satu obatnya lah tuh. mental health. Itu memang mental health. Mental Tapi health, iya. saya kira Bukan obat, maksudnya penyebabnya lah. Tapi sebenarnya memang boleh tuh kalau mungkin next podcast bisa kita undang. Yo, siapa yang pakar-pakar di siapa yang kayak kira-kira mungkin di bidangnya bidangnya? bahas soal mental health, mungkin insya Allah kita usahakan lah. tapi itu kalau satu memang ada hukum keluarga itu memang kayaknya menarik dan tepat untuk mental health. Mungkin ada psikologi atau mungkin orang yang Psikologi sebenarnya itu Psikologi. jurusan psikologi tidak, sebenarnya meskipun tidak tapi dia aktif di bidang-bidang itu. Yo, iya bisa juga. maksudnya ya yang mungkin pernah ikut apa namanya kayak Apakah itu sosialisasi pikir air apa? ya Yang kira-kira di organisasi pikir sekolah. maju juga iya pikir maju Pikir air, iya. Mungkin teman-teman ke next video next podcastnya kita mungkin insya Allah kita usahakan untuk undang bintang tamu dan bahas soal mental health maksudnya yang di bidangnya tuh. Dan juga kalau ada mau ditanya di bawah, Iya, sama tahu kalian mungkin ada saran soal apa namanya next podcastnya apa kayak kira-kira yang mungkin menarik tuh dibahas. Oke, kita masuk ke penghujung mungkin ini tuh solusinya kira-kira nih untuk para pelaku teman-teman mungkin yang di luar sana yang lagi berjuang Kalau soal sandwich generation. kau dulu. Kalau saya bingung solusinya apa sebenarnya. Dasar pertama literasi keuangan. Artinya Manajemen kita ini keuangan. anak muda tuh, ini kan kita akan menjadi generasi atas. Ya, Mungkin ya, ya persiapan literasi keuangan berjuang. Artinya apa? Untuk kita mempersiapkan bahwa paling minimal tuh meskipun ada treble, paling minimal generasi keuangan kita jangan merasakan elite generation. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kembali lagi saya ke kutipan Anies meskipun apa namanya memang sebenarnya kutipan Anies tadi itu sangat menjawab. Jadi kan ini sebagai pembelajaran ya. kesiapannya kita. Iya, betul. Ini juga sebagai sumur kepala. Yang terakhir ini yang dari tadi awal sempat harus singgung peran pemerintah. Pemerintah yang bukan kita lapangan kerja. Wah. Toh Nah, pemerintah yang bahasanya tuh yang mengatur soal UMR, UMP dan lain sebagainya. Tuh, tadi orang tidak setuju. Pemerintah yang atur tentang fiskal. pemerintah lagi. Iya, pemerintah. Ah. Artinya pemerintah itu harus hadir. Ya minimal tidak toh membuka lapangan pekerjaan. Sebanyak-banyaknya. Ya, mungkin kan kalau kita bahas sandwich itu untuk generasi di bawah kan tantangannya kita pasti pendidikan dan kesehatan. Ya pendidikan gratis sebagai hak dasar dalam undang-undang dasar toh, Aten. Dengan kesehatan gratis. Wih, mana 9 juta pekerjaan ini dasar. Pekerjaan mana ini? Harus lihat deh. Ah. Waduh, ya saya kira itu sangat membantu lah. Artinya mungkin orang yang posisi di sandwich itu di usia sandwich itu tidak usah terlalu pikir adanya. Fokus kepada pengabdian kepada orang tua. Karena adanya itu sebenarnya ada pemerintah yang hadir. Nah, itu solusi yang empat lah. Kalau saya opcit dulu, opcit kembali. Penutup bisa. Opcit kembali ke Prof Kamarudin, kau harus siapkan diri. Itu bisa. Jadi mengatasi. Kalau- Harus siapkan dari segala hal. Kalau Semua oke. tadi kau bilang tadi tuh, sebenarnya ujungnya mempersiapkan.
Harus siapkan diri. Kalau bahasa siap itu sebenarnya tanpa bicara pun yang penting siap ya selesai bola-bola. Iya. Oke, Itu saya. Saya opsit kembali. Berarti kalau dari Asari dia bilangnya apa namanya itu Ji, perbanyak literasi keuangan, manajemen keuangan yang baik dan benar. Perencanaan masa depan lah. Perencanaan masa depan, terus juga kemudian apa namanya yang udah bilang Anies Baswedan tadi. Ya. Sebenarnya ladang pahala kita jadi senior generation. Persiapan untuk bentuk. Ada baiknya. Sama Justru pemerintah. baiknya banyak sebenarnya. Kalau udah bilang Firman gua, Nah, bentuk dirimu apa? menjadi lebih baik. Itu nih. Nah, kalau dari Syaro dia tadi siap, kalau dari saya satu Ji. Sholat. Tidak. Maksudnya komplit sholat. Itu juga. Sholat. Kalau dari saya sebenarnya sederhana sih. Belajar dari pengalaman. Karena kan kita ini sebenarnya kita sudah alami buat teman-teman yang mengalami sandwich generation. Kalian kan ini sekarang sudah alami. Jadi jadikan apa namanya kondisinya kalian saat ini itu sebagai pembelajaran nanti untuk di masa tuanya kalian, karena kalian kita nanti ini bakalan jadi orang tua. Dan kalau memang kita tidak mau jadikan anaknya kita ke depannya nanti untuk menjadi sandwich generation, makanya tadi itu kita harus siap. Apa gini? Suara hati gini loh. Tidak, bukan. Kayak dalam sekali kesannya begitu. Tidak, maksudnya ini sandwich generation ini lumayan ini loh. Bagus. Lumayan ini. Dalam. Lumayan, iya. Sudah. Jadi itu saya terakhir dari saya teman-teman, itu pokoknya buat teman-teman yang mengalami sandwich generation tetap semangat. Kalian itu hebat, kalian itu kuat. Bagus ya, kuat. Respect. Iya, jadi Respect. buat teman-teman sandwich generation tetap semangat. Terakhir, oversharing. don't forget to like, share, and subscribe. Itu dia. Alright? Bye, Komen di bawah, guys. Nas.